menjadi brand manggis, memang kami mewajibkan semua kakak yang ada di Banjar Kembaran itu untuk menanam manggis. Walaupun dulunya itu setiap kakak itu sudah punya, sekarang itu memang saya wajibkan untuk Banjar Kembaran setiap kakaknya itu menanam manggis. Karena kami mendapatkan bantuan dari dinas itu sekitar 10.000 bibit. Yang pertama, yang kedua kali itu saya lupa untuk jumlahnya, tapi juga lagi sudah berikan ke masyarakat dan masyarakat sudah menanam. Dari contohan dari dinas itu memang masyarakat sudah inisiatif sendiri, semuanya menanam manggis. Kalau masing-masing kakak itu sampai hari ini rata-rata ya kurang lebih ratusan puluhan ribu untuk Banjar Kembaran, tapi itu mungkin untuk jangka panjangnya. Kalau yang sudah produksi ya sudah banyak. Dengan potensi manggis itu bisa mengangkat jadi sebuah ikon untuk desa Banjar Kembaran. Jadi manggis itu jadi brand Banjar Kembaran, sehingga kami harapannya bukan hanya menanam, tapi kita bisa mengolah manggis. Bukan hanya kita ambil buah langsung kita mungkin konsumsi, tapi kita harapannya untuk Banjar Kembaran bisa mengolah manggis, entah itu untuk dijadikan jus, dijadikan cemilan, dijadikan obat dan sebagainya. Karena manggis itu tidak hanya diambil buahnya, sekarang itu seperti kulitnya juga bisa untuk obat. Saya sosialisasikan dan saya sampaikan ke warga bahwa manggis harus betul-betul dibudidaya seperti itu. Dan harapan kami jadi komoditi utama, walaupun Kembaran itu untuk hal buah itu banyak, kecuali manggis itu ada duku dan durian, tapi untuk sementara yang saya angkat dulu itu untuk Banjar Kembaran itu manggisnya. Itu memang pemasaran masih lokalan dan diambil oleh pengepul seperti itu. Nah, harapannya untuk ke depan kita bisa memasarkan sendiri dengan adanya mungkin kami membuka pasar tradisional, atau mungkin ke depan lebihnya itu menjadi agrowisata. Untuk demlot manggis itu sudah banyak untuk di Banjar Kembaran. Ada beberapa titik manggis. Ternyata di Banyuasin Kembaran itu banyak juga pemilik pohon manggis ya. Jadi banyak petani ataupun kelompok tani yang sudah bergerak itu secara turun temurun manggis ini, dan juga produk manggis ini kan juga banyak diminati masyarakat lokal maupun juga mungkin pemasarannya bisa ekspor. Nah, ini perlu ditangkap sebagai potensi yang kedepannya bicara soal manggis ini bisa dipasarkan secara lokal, atau tujuan segmentasinya kemana. Nah, ini menjadi hal yang penting karena manggis juga tidak hanya dimanfaatkan secara buah utuh, tapi juga bisa dibuat olahan industri yang lain. Nah, untuk saat ini dengan hasil pembicaraan sebenarnya perlu kaitannya dengan pendataan identifikasi terkait dengan pemilih, kemudian pemasaran kemana, omsetnya dalam 1 tahun itu seperti apa, pemasarannya apakah masih dalam bentuk buah utuh atau sudah dalam olahan lain. Dengan sentra manggis, tentunya ini harus dipikirkan sejak awal, karena menjadi sentra itu kan harus dipikirkan ketersediaan stok manggisnya, itu juga harus tahu seberapa banyak. Kemudian terus ketika bicara seperti itu, sebelumnya adalah soal budidaya. Kita harus pikirkan bagaimana cara memelihara. Kalau sampai dengan ini masih secara konvensional, bagaimana itu memelihara tanamannya yang bisa berbuah lebih banyak, tidak hanya dalam satu musim ini. Karena kalau kita cocok, artinya suhunya antara 20 sampai 30, kemudian kelembapannya juga cocok. Nah, ini menjadi varietas yang untuk manggis yang jenis di Banyuasin Kembaran yang lokal ini tentunya juga bisa tumbuh dengan baik. Nah, kedepannya kalau maka langkah yang
paling tercepat adalah mengenalkan Banjarmasin Kembar ini mempunyai lahan ataupun pohon manggis yang sangat banyak, atau kemudian dikenalkan terkait dengan apa namanya produksi kalau akan ke depan ya pilarnya bisa diolah seperti apa agar tidak hanya buah manggisnya saja. Kemudian kami berpikir bahwa tidak harus berkumpul di satu tempat, yang terpenting adalah persebarannya dalam kawasan desa Banjarmasin Kembar. Karena di sini itu banyak sekali kerajinan, ada kerajinan yang dari mendong, kerajinan yang dari bambu, dan juga kayu lah. Maka dari itu kami berharap Banjarmasin Kembaran bisa mewarnai semua masyarakatnya, bisa aktivitas, bisa berkarya melewati lewat usaha di UMKM, kuliner, dan juga kerajinan. Harapan kami Banjarmasin Kembaran betul-betul bisa menembus pasaran dan juga sebagai pemain. Mengangkat Banjarmasin Kembaran menjadi sentra manggis dan juga UMKM-nya serta kerajinannya ya, karena Banjarmasin Kembaran adalah sebagai penyangga PUB. Maka dari itu harapan kami masyarakat Kembaran bukan hanya sebagai penonton, akan tetapi betul-betul Kembaran itu sebagai pemain di situ. Kemudian yang selain dari itu tadi kan mendong, ternyata kita juga bukan, tetapi kita sebagai supplier ke luar. Nah, kita juga pikirkan bagaimana celahnya agar kita juga bisa memiliki brand kerajinan sendiri dari bahan mendong. Di tetangga ini sudah berkembang juga industri ini, bahkan dari tahun 2009 dengan seperti ini
kita harus bersiap dalam segi kompetisi atau daya tarik dari produk teknologi akan seperti apa. Kita akan mengisi pasar yang mana. Ini menjadi hal yang sangat penting menurut kami selaku pemerintah kecamatan, memberikan akses mungkin juga kepada dinas-dinas terkait dan juga mungkin kepada pengusaha-pengusaha yang bisa bermitra dengan para pengrajin